saya Sebeninggal Yasmara. Baru-baru ini kasus pengklaiman kesenian dan kebudayaan dari Indonesia kembali terjadi. Kasus ini berasal dari Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Ponorogo. Kesenian reog Ponorogo diklaim sebagai salah satu kesenian dan kebudayaan dari negara tetangga kita, Malaysia. Hal ini lantas tentu saja menuai banyak sekali kritik, kecaman, dan kontra dari masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Ponorogo sendiri. Bahkan setiap minggu diadakan pawai reog sebagai bentuk aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat dalam kasus ini. Untuk lebih jelasnya lagi, saya sudah terhubung dengan rekan saya, Salwa Alivia Dewi di Ponorogo. Silakan laporan Anda, Salwa. Malaysia kini kembali mengklaim reog sebagai warisan budaya mereka. Sebagai aksi protes, warga menggelar aksi reog secara massal. Ribuan warga Ponorogo kembali memadati sekitar alun-alun kota Ponorogo untuk mengecam pemerintah Malaysia yang kembali mengklaim reog menjadi warisan budaya mereka. Tak hanya berorasi dan meriakkan yel-yel, mereka juga menari diiringi gamelan musik reog Ponorogo. Selain sebagai unjuk protes, aksi puluhan barongan reog ini sekaligus sebagai pembuktian bahwa reog asli warisan leluhur Ponorogo. Warga mendesak reog diusulkan kepada UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Orasi ini didukung oleh berbagai elemen masyarakat, baik dari tingkat atas hingga tingkat desa. Saya Darminto, Angga Darminto, usia 47 tahun. Pekerjaan saya sebagai perangkat desa. Sendirinya, dan yang terpenting adalah menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap reog, terutama generasi muda, gimana biar reog ini kedepannya terus lestari, artinya ini kaderisasinya harus berjalan. Ya. Terus kan ini di Ponorogo sedang ramai terkait tentang reog yang akan diklaim Malaysia. Nah itu menurut Bapak sejak kapan ada permasalahan bahwa reog itu akan diklaim Malaysia? Reog itu sudah lama sih sebenarnya diklaim oleh Malaysia, itu sudah 2010 itu sudah pernah ada. Jadi isu itu timbul tenggelam seiring terjadinya permasalahan kasus tentang reog itu sendiri di tingkat regional maupun internasional. Nah, berita bahwa Malaysia akan mengklaim reog itu kan sudah lama terdengar di masyarakat. Mengapa berita ini bisa ramai kembali diperbincangkan di akhir-akhir ini? Ya karena adanya isu bahwa reog ini diklaim oleh Malaysia dan akan didaftarkan ke UNESCO. Jadi masyarakat Ponorogo yang notabene itu pemilik resmi, pemilik sah dari reog itu, dan secara legenda memang ada urut-urutannya. Cerita legenda reog itu yang berasal dari Ponorogo terus diklaim oleh Malaysia, itu kan jelas menimbulkan masalah. Nah, terus sebagai peran paguyuban di desa untuk mengatasi permasalahan ini bagaimana? Terus kita mendidik anak-anak, terutama remaja, menumbuhkan rasa cinta terhadap reog Ponorogo, memberikan wawasan apa sih reog, asal muasalnya seperti apa, biar dia tahu sejarahnya dan dia nanti akan merasa memiliki. Terus dampak dari permasalahan ini di desa ini Pak? Dampak secara sebenarnya tidak ada sih, tapi hanya reaksi saja. Ketika itu diklaim orang, otomatis kita akan mempertahankan. Terus bagaimana pandangan Bapak terhadap permasalahan ini? Permasalahannya harus dipandang secara besar hati, artinya kita juga introspeksi terlebih dahulu. Kenapa siapa? Bukan hanya reog sebenarnya kan yang diklaim oleh orang lain termasuk Malaysia, batik dulu juga pernah, ini reog. Itu karena kita terlena, kita tidak gigih untuk mempertahankan, tidak gigih untuk mengembangkan, menumbuh cintakan reog ini terhadap masyarakat, sehingga kadang-kadang kita terlena. Terus mungkin yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap kedepannya terhadap reog Ponorogo? Kedepannya reog ini tetap harus ada di Indonesia dan harus tetap milik Indonesia, terutama masyarakat Ponorogo. Oh iya. Terima kasih Pak atas waktu. Berita reog Ponorogo yang akan diklaim oleh Malaysia memberikan dampak yang sangat luar biasa, khususnya untuk seniman-seniman pelaku budaya reog Ponorogo yang membuat para seniman kehilangan wadah untuk menyalurkan bakat mereka. Terus bagaimana tanggapan Mbak mengenai permasalahan yang sekarang di Ponorogo sedang, yaitu kan reog yang akan diklaim oleh Malaysia?
Malaysia. Nah itu tanggapan Mbak mengenai kasus ini seperti apa? Ya, tidak terima karena reog sudah menjadi ciri khas Ponorogo ya. Oh iya, terus peran Mbak sebagai seniman dalam mengatasi permasalahan ini itu bagaimana Mbak? Ikut melestarikan reog dan ikut serta membela reog Ponorogo. Oh iya. Terus bagaimana tanggapan Mbak mengenai pergerakan atau orasi reog yang hampir setiap hari dilakukan oleh masyarakat Ponorogo? Iya, sangat bagus sekali. Seharusnya memang kita menggerakkan pemuda-pemuda untuk melakukan kegiatan orasi reog ini. Oh iya. Terus apa harapan Mbak dalam kasus klaim reog ini Mbak di Ponorogo? Ya, segera berakhir dan semoga reog tetap menjadi milik Ponorogo. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih atas laporan Anda Salwa. Sekian pemirsa berita pada hari ini. Saya Sebening Azira Semara. Sekian dan sampai jumpa.